A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-14 dan 15. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Kemudian mereka menampakkan keimanan, loyalitas, dan keakraban sebagai tipuan bagi orang-orang mukmin, dan sebagai kemunafikan, kepura-puraan, serta taqiyah. Taqiyah adalah menyembunyikan keadaan atau jati diri yang sebenarnya dan menipu manusia yang bukan termasuk kelompoknya sebagai perlindungan dari kerusakan dan kerugian, agar mereka mendapatkan kebaikan dan pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maksudnya adalah jika mereka kembali dan bergabung dengan syaitan-syaitan atau para pemimpin mereka. As-Suddi menceritakan dari Abu Malik bahwa khalau berarti pergi, dan kata syayatinihim berarti orang-orang terhormat, para pembesar dan pemimpin mereka, dari para pendeta orang-orang Yahudi dan para pembuka orang-orang musyrik dan munafik. Dan firman-Nya, qalu inna ma'akum, mereka berkata, sesungguhnya kami sependirian dengan kalian. Mengenai ayat ini, Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas mengatakan, artinya kami sejalan dengan kalian. Kemudian firman-Nya, innama nahnu mustahzi'un, sebenarnya kami hanya mengolok-olok. Maksudnya adalah sesungguhnya kami, yaitu orang-orang munafik, hanya memperolok dan mempermainkan kaum mukminin itu. Ad-Dhahhak berpendapat dari Ibnu Abbas, mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok dan mencela sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang senada juga dilontarkan oleh Ar-Rabi' bin Anas dan Qatadah. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan jawaban serta menangkapi perbuatan mereka itu dengan firman-Nya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ibnu Jarir mengatakan, demikian itulah olok-olok, celaan, makar dan tipu daya Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Menurut orang yang menafsirkan ayat ini dengan pengertian tersebut, Ibnu Jarir menceritakan bahwa sebagian ulama lainnya mengatakan olok-olok, celaan dan hinaan dilontarkan Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan berbagai kemaksiatan dan kekufuran yang mereka lakukan. Masih menurut Ibnu Jarir, terdapat pendapat lain lagi bahwa hal seperti itu dan yang semisal merupakan jawaban sebagaimana ucapan seseorang kepada orang yang menipunya jika ia berhasil mengalahkannya, akulah yang menipumu. Hal itu bukan merupakan tipu daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia mengatakan seperti itu jika hal itu, yaitu tipuan tersebut, ditujukan kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran surat Ali Imran ayat 54. Dan juga firman-Nya, Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas
mengolok-olok mereka. Bahwasanya hal ini merupakan jawaban balasan karena tidak ada makar dan olok-olok dari Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa makar dan olok-olok mereka itu justru menimpa diri mereka sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, innama nahnu mustahzi'una Allahu yastahzi'u bihim. Sebenarnya kami hanya mengolok-olok, Allah akan membalas olok-olokan mereka. Juga firman-Nya, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka itu. Quran surat An-Nisa ayat 142. Juga firman-firman-Nya yang semisal merupakan bentuk pemberitahuan dari Allah bahwa Dia akan memberikan balasan atas perolokan yang mereka lakukan serta menyiksa mereka akibat tipu daya mereka. Dia menyampaikan pemberitahuan mengenai pembalasannya serta memberikan siksaan kepada mereka bersamaan dengan pemberitahuan mengenai perbuatan mereka yang memang berhak mendapatkan balasan dan siksaan. Perlakuan pertama merupakan kezaliman, sedangkan yang kedua yaitu balasan merupakan keadilan. Meskipun kedua kata itu sama, namun maknanya berbeda. Banyak pengertian dalam Al-Quran yang semacam seperti ini. Masih menurut Ibnu Jarir, bahwa ulama yang lainnya mengatakan, arti semuanya itu adalah bahwa Allah Azza wa Jalla memberitahukan mengenai orang-orang munafik itu jika mereka kembali kepada para pemimpin mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersama kalian dalam mendustakan Muhammad dan apa yang dibawanya, dan apa yang kami ucapkan kepada mereka itu sebenarnya hanyalah olok belaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia memperolok-olok mereka lalu memperlihatkan kepada mereka hukuman-hukumannya di dunia berupa keterpeliharaan nyawa dan harta kekayaan mereka, berbeda dengan apa yang akan mereka terima kelak di sisinya, yaitu di akhirat, yaitu berupa azab dan siksaan. Setelah itu Ibnu Jarir memperkuat dan mendukung pendapat ini karena secara ijma Allah Maha Suci dari perbuatan makar, tipu daya, kebohongan yang dilakukan dengan tujuan main-main. Sedangkan yang dilakukannya atas dasar hukuman, pembalasan dan pemberian imbalan secara adil, maka hal itu tidak mustahil baginya. Ibnu Jarir menuturkan hal yang serupa dengan apa yang kami katakan adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Quraib dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Azza wa Jalla, Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan membalas mengolok-olok mereka. Ia mengatakan Allah memperolok mereka itu sebagai mana balasan atas perbuatan mereka sebelumnya. Sedangkan mengenai firman-Nya, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. As-Suddi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, juga dari Ibnu Mas'ud, serta dari beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yamudduhum berarti pemberian tangguh kepada mereka. Mujahid mengatakan yamudduhum berarti memberi tambahan kepada mereka, dan sebagian lainnya mengatakan setiap kali mereka melakukan perbuatan dosa mereka diberi nikmat yang pada hakikatnya nikmat itu adalah kesengsaraan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
maka tak kalah mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, terputus asa, maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 44 sampai 45. Ibnu Jarir berpendapat, yang benar adalah kami memberikan tambahan kepada mereka dengan membiarkan mereka dalam kesesatan dan kedurhakaan. Lafal at-tughyan artinya sikap berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Sebagaimana firman-Nya, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah." Sesungguhnya kami tak kala air telah meluap, yaitu sampai ke gunung, kami bawa nenek moyangmu ke dalam bahtera. Quran surat Al-Haqqah ayat 11. Ad-Dhahhak menceritakan dari Ibnu Abbas dalam menafsirkan fi tughyanihim ya'mahun, maksudnya adalah mereka terombang-ambing dalam kekufuran. Demikian pula As-Suddi dengan sanadnya yang berasal dari sahabat menafsirkan ayat ini. Ibnu Jarir berkata, al-amahu adalah kesesatan. Jika dikatakan amiha fulanun, maksudnya adalah bahwa si fulan telah tersesat. Ibnu Jarir berkata, makna firman-Nya fi tughyanihim ya'mahun adalah terombang-ambing dalam kesesatan dan kekafiran. Bingung dan sesat, tidak menemukan jalan keluar karena Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati mereka dan mengecapnya, juga membutakan pandangan mereka dari petunjuk sehingga tertutup pandangan mereka. Mereka tidak dapat melihat petunjuk dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Sedangkan menurut sebagian ulama, al-uma digunakan pada mata, sedangkan al-amahu atau bingung pada hati. Namun al-ama yang berarti buta digunakan juga pada hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Quran surat Al-Hajj ayat 46. Jika dikatakan amahur rajul, artinya lelaki itu pergi tanpa mengetahui tujuannya. Wallahu a'lam bishawab.